Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang pengaturan pernafasan. Ya, ini saya sebelumnya mau nangis dulu ya, Dek ya. Karena ini saya sudah ngambil apa nih? Ngambil presentasi ini yang direkam. Ini berarti sudah yang ketiga kali saya mencoba merekam. Rekam yang pertama gagal, ternyata suaranya tidak keluar. Rekaman yang kedua ternyata presentasinya tidak keluar karena saya lupa untuk men-sharing dari slide-nya. Dan yang terakhir ternyata mati lampu gitu ya, sehingga tidak terekam. Aduh, ya oke, ternyata ini jauh lebih sulit menurut saya daripada kita melakukan kuliah langsung. Ya sudah, oke ya. Itu curhatan saya saja sebagai pembukanya. Jadi mohon maaf kalau seandainya mungkin saya nanti sedikit agak agak sedikit apa tuh ya, ini suaranya agak serak-serak gitu ya. Jadi mohon maaf. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi gini, hari ini kita akan membahas tentang bagaimanakah kita ini bisa bernafas atau bukan bisa bernafas, maksudnya pola pernafasan kita itu siapa yang mengatur. Saya kembalikan dulu kepada slide yang di sini. Kami bisa memastikan apakah saya sudah betul ini sharing ya. Oke, sudah betul di sharing. Mungkin ada yang masih ingat bahwa jantung kita ya ini kan selalu berdenyut ya, berdenyut tanpa kita sadari. Berdenyut siklusnya di sini ya, kalau kamu melihat siklus-siklusnya seperti kayaknya ada lepistol, ada sistol, isofrenic ventricular contraction, ventricular ejection, dan isofrenic ventricular relaxation. Semua satu siklus jantung ini kan ada yang membuat mengapa jantung ini bisa berdenyut. Jadi kalau misalnya kita kembalikan dulu ke belakang, yang membuat jantung ini bisa berdenyut itu karena adanya ini ya, bahwa pada organ jantung kita itu memiliki dua sel jantung yang berbeda. Jadi yang satu adalah sel autoritmik atau mungkin bisa kita kenal sebagai sel pacemaker, di mana sel pacemaker inilah dia yang akan nantinya memunculkan potensial aksinya sendiri dan nanti dihantarkan kepada sel kontraktil jantung supaya nanti sel kontraktil ini berkontraksi mengikuti dari pacemaker ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat, yang membuat jantung ini berdenyut itu karena adanya si pacemaker yang kalau misalnya kita melihat di sini, pacemaker itu ada SA node, kemudian ada AV node, kemudian di sini ada bundle of his, dan serabut Purkinje. Ini yang menyebabkan mengapa jantung ini berdenyut. Berbeda dengan paru-paru. Kalau paru-paru memang dia juga akan mengalami proses kayak kita anggap kayak mengembang dan mengempis gitu kan. Tapi ingat bahwa yang menyebabkan paru-paru kita itu mengembang dan mengempis itu bukan karena dari otot-otot pada paru-paru ini yang menyebabkan paru-paru itu mengembang dan mengempis ya Dek ya. Tapi oleh karena adanya aktivitas dari kontraksi otot-otot pernafasan dan juga relaksasi dari otot-otot pernafasan. Sehingga itulah yang bisa menyebabkan paru-paru itu seolah-olah mengembang dan juga mengempis. Berikutnya, itu yang membedakan antara jantung dengan paru-paru. Lalu kita kembali lagi ke sini. Yang mengontrol pada jantung, dia bisa ditingkatkan, ya, increase, bisa juga di decrease rate-nya, semua dipengaruhi dari pusat cardiovascular center yang ada di medula oblongata. Gitu ya, melalui nanti menuju ke bagian pada otot-otot jantung maupun pada sistem konduksinya dipengaruhi pada nervus
otonom gitu ya, baik yang simpatis maupun parasimpatis gitu. Kalau simpatis ini melalui ya yang bisa menyebabkan peningkatan, sedangkan kalau yang parasimpatisnya melalui nervus vagus atau nervus 10. Tapi kalau misalnya dilihat, pusat dari kardiovaskular inilah yang mengatur mengatur kecepatan gitu ya, mengatur kecepatan iramanya naik ataupun turun. Nah, nanti kita juga akan membahas bahwa pola pernafasan kita pun juga bisa kita tingkatkan ventilasinya, juga bisa kita turunkan, baik secara kita sadari maupun juga tidak kita sadari. Kalau pada jantung, ya nggak mungkin dong ya kita mau memodifikasi kecepatan jantungnya secara sadar oleh kita gitu. Maksudnya kita nyuruh, jantung tolong dong, ini saya ini kok saya berdegup-degup gitu ya, kencang sekali gitu melihat si doi misalnya. Bisa nggak minta tolong ini suara jantung saya jangan terlalu berdebar gitu ya, biar biasa-biasa aja lah gitu. Ini kan tidak mungkin. Kalau pada kita ya, pada jantung tidak mungkin kita secara sadar menyuruh jantung untuk menurunkan dari heart rate-nya gitu kan. Tapi berbeda pada paru-paru. Maksudnya pada sistem pernafasan. Kalau pada respirasi atau pada ventilasi itu kita bisa secara sadar menurunkan ventilasi kita, bisa secara sadar kita juga menghentikan atau maksudnya menahan nafas dan juga bisa meningkatkan ventilasi. Itu ya pengantar apa perbedaan antara sistem kontrol pada jantung maupun pada pernafasan. Bentar, saya sambil mau ngecek dulu ini. Oke, sudah tidak ada masalah. Ya. Nah, kita kembali dulu ke sini ya. Di slide ini. Jadi setelah ini, setelah Anda tahu bahwa jantung gitu ya, dia katakan di sini pada buku Sherwood, seperti denyut jantung, bernafas itu memang harus berlangsung dalam pola yang terus-menerus dan siklik untuk mempertahankan proses-proses kehidupan. Seperti jantung, tapi jelas berbeda ya. Perbedaan tadi sudah saya jelaskan di depan. Lalu kemudian di sini aktivitas untuk memacu, pemacu yang menciptakan irama nafas itu terletak di pusat kontrol pernapasan di otak. Jadi memang yang memicunya menciptakan irama nafas itu di otak, bukan di paru-parunya atau bahkan di otot pernapasan. Karena di sini otot pernapasan itu justru dia ya yang menerima yang menerima hantaran gitu ya, hantaran yang berasal dari medula oblongata gitu di pusat pernafasannya untuk nanti diantarkan ke otot-otot pernafasan untuk menciptakan irama nafas tersebut. Sekarang kita lihat juga kenapa dalam proses bernafas gitu ya, dalam proses ventilasi itu ada kalanya kita meningkatkan ventilasi dan juga ada kalanya kita justru menurunkan tingkat ventilasinya. Karena apa? Ini untuk mempertahankan bernafas dan secara refleks menyelesaikan tingkat ventilasi menyamai kebutuhan akan penyerapan oksigen dan juga pengeluaran CO2. Contohnya, seandainya kalau dalam kadar oksigen di dalam tubuh itu dalam kondisi kurang ya, jadi PO2 arteri di dalam tubuh ini turun, sehingga pastinya akan menyebabkan tubuh ini melakukan peningkatan ventilasi, gitu ya. Dan juga sebaliknya pada saat CO2 terakumulasi sangat tinggi di dalam tubuh, juga akan menyebabkan peningkatan dari ventilasi. Yang intinya adalah supaya tetap kondisi ini tubuh dalam kondisi yang homeostasis. Berikutnya, ini yang membedakan dengan jantung, bahwa aktivitas pernafasan itu dapat dimodifikasi secara sadar. Jadi pada saat kita berbicara, ini kan sempat kalau kita bicara, kan tidak mungkin kita sambil bernafas bersamaan menarik inspirasi, ya kan?
kemudian bernyanyi, bersiul, bermain alat musik tiup, atau juga menahan nafas pada saat kita berenang. Contohnya demikian. Untuk mempelajari lebih jelas tentang pusat pernapasan yang ada di batang otak, ya, nanti di sini kamu akan sering mendengarkan istilah KRD, KRP. Itu saya singkat supaya memudahkan saya juga untuk menjelaskan ya, karena ini namanya panjang. Nah, makanya ini saya kenalin dulu pusat bagian pembagian dari pusat di kontrol pernapasan pada di daerah batang otak. Jadi ini ceritanya otak kita gitu ya, ini otak besar. Kemudian ini ada batang otak, di mana batang otak ini nanti kita perbesar di sini, kita bagi lagi secara lebih spesifik, ini medula oblongata, kemudian yang bagian sampai sini ini adalah pons, gitu ya, ini pons. Ini bisa Anda baca di buku Sherwood ya, di Sherwood juga ada. Nah, untuk penjelasan pada gambar ini menjelaskan bahwa dibagi gitu ya, dibagi dua pusat-pusat kontrol pernafasan. Jadi respiratory control center in brainstem itu dibagi dua. Yang pertama ada pons respiratory center, berarti letaknya itu di pons, dan satunya di daerah medula. Untuk yang di daerah medula ini yang lebih utama gitu ya, makanya ini yang akan saya jelaskan lebih dahulu. Di daerah medullary respiratory center itu ada Preboszinger complex. Nah ya, nah ini bagiannya di atas dari punyanya si KRP. KRP itu apa sih? Jadi di sini ada namanya ventral respiratory group. Bentar. Ya. Jadi di sini ada ventral respiratory group, sama yang di belakang ini adalah dorsal respiratory group. Nah ini kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Jadi pusat respirasi di medula oblongata ini akan dibagi dua secara besar. Ada kelompok respiratory dorsal atau kita singkat sebagai KRD. Jadi nanti seterusnya jangan kaget kalau saya selalu menggunakan istilah KRD. Yang berikutnya ada kelompok respiratory ventral, yaitu KRV. Kita bicara dulu untuk di KRD-nya ya. Di KRD ini ternyata ada suatu neuron gitu ya, neuron inspiratorik, yang dimana neuron inspiratorik ini nantinya dia akan meneruskan sinyalnya gitu menuju ke neuron motorik yang nanti akan mempersarafi pada otot-otot inspirasi. Dimana otot-otot inspirasi yang kita tahu ya, yang secara normal kita bernafas landai, di situ kan terjadi kontraksi dari musculus intercostalis externa dan juga musculus pada diafragma, gitu ya. Jadi ini kerja dari kelompok respiratory dorsal. Sedangkan untuk kelompok respiratory ventral atau saya singkat sebagai KRV, di situ terdiri dari dua neuron. Jadi ada neuron inspiratorik dan juga ada neuron expiratorik. Tetapi ini tidak aktif ya, inaktif selama dia bernafas landai atau bernafas normal. Yang dikatakan normal di sini adalah dia bernafas tidak memerlukan tidak memerlukan otot-otot nafas tambahan. Contohnya seperti apa? Oke, kita kembali lagi dulu. Mengingat sedikit tentang apa saja sih otot-otot pernafasan itu yang ditambah gitu ya. Nafas tambahan. Oke. Ini ya. Apa? Benar, sorry. Nah, ini. Ini ya. Jadi kalau melihat dari gambarnya ini kan ada muscle of inhalation sama yang muscle of exhalation. Berarti yang otot-otot pernafasan untuk yang ekspirasi, ini untuk yang inspirasi. Untuk yang saat inspirasi, memang kita kan secara normal ada musculus intercostalis externa
yang dipersarafi oleh nervus intercostalis dan juga musculus diaphragma yang dipersarafi oleh nervus phrenicus gitu ya. Seandainya ini nanti distimulus gitu akan menyebabkan kontraksi. Kontraksi pada kedua otot ini menyebabkan pelebaran atau mengangkatnya koste-koste yang ada di tulang dada, yang ada di rongga dada, sehingga juga akan menyebabkan sternum ini juga terangkat. Dan untuk yang diafragma, gitu ya, melalui nervus phrenicus, dia akan menyebabkan kontraksi dari muskus diafragma ini menjadi jauh lebih flattening. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya waktu relaksasi bentuknya seperti ini, kayak tuba, pada saat nanti dia kontraksi bentuknya dia jauh lebih flattening, mendatar. Harapannya dengan kondisi demikian ini terangkat ya, postenya melebar, kemudian sternumnya juga terangkat, maka volumenya gitu, volume dalam rongga dada akan jauh lebih besar, tetapi tekanannya akan menjadi lebih kecil. Ya, itu sehingga terjadilah proses inspirasi. Pada saat kita melakukan proses inspirasi yang dipaksakan atau mungkin menghirup nafas dalam-dalam gitulah ya, seolah-olah kadang kan kita juga membutuhkan otot-otot tambahan dalam memaksakan inspirasi seperti itu. Sehingga nanti juga ada otot lain yang berkontraksi. Di sini ada otot sternocleidomastoideus ya, dan musculus scalenus. Ini yang dikatakan sebagai otot tambahannya pada saat melakukan proses inspirasi yang dipaksakan lah, istilahnya demikian mudahnya. Sedangkan pada saat proses ekspirasi, kalau ekspirasi itu sebenarnya kan tidak membutuhkan kontraksi dari otot-otot gitu kan, karena kenapa? Karena memang nanti ini kan kembali gitu ya, kalau ini relaksasi gitu ya, relaksasi dari muskulus intercostalisnya, kemudian juga relaksasi dari diafragmanya, dan otomatis kan juga karena adanya recoil dari paru-paru yang elastis, sehingga juga pastinya akan menyebabkan ini semua kembali ke dalam posisi semula gitu, sehingga tidak perlu ada yang kontraksi pada otot-otot tersebut, otot pernafasan. Tetapi kalau seandainya dia gitu, melakukan ekspirasi yang dipaksakan, contohnya misalnya kamu melakukan tes pemeriksaan spirometri kan ada tuh yang dia harus mengeluarkan udara dari paru-paru atau mengekspirasikan paru-paru sedalam-dalamnya gitu ya, seolah-olah udara yang ada di paru-paru itu kita kosongkan sepenuhnya. Itu kan dia memaksakan ekspirasi yang sepenuhnya ya, apalagi kalau kita juga ada perintah dalam spirometri itu menyuruh kita untuk menghembuskan nafas secepat-cepatnya gitu ya, menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas secepat-cepatnya. Nah, berarti ada force expiration yang memang dipaksakan di sana gitu ya istilahnya. Nah, itu akan ada muskulus-muskulus tambahan yang bekerja. Nah, apa saja ini? Kontraksi dari muskulus intercostalis interna, kemudian ada dari otot-otot pada bagian abdomen seperti kayak musculus external oblique ya, musculus internal oblique, kemudian transversus abdominus dan juga dari si rectus abdominus. Nah, inilah yang nanti mengaktifkan dari si KRV. Nah, kita kembali lagi. Saya memastikan dulu lah ya. Saya sudah pasang. Oke. Saya khawatir ini nanti lupa, capek ini saya berkali-kali ya harus mengkuliahkan. Oke, silahkan kembali ke sini. Ya, sampai bosan saya. Oke, kita lanjutkan. Langsung aja nih ya, untuk membahas tentang masing-masing dari fungsi masing-masing kelompok ini ya, KRD atau KRV, saya lanjutkan aja di sini. Nah, gambaran diagram yang indah ini bisa kamu temuin di buku Silverthorne, insya Allah ya. Seingat saya demikian, karena ini saya ingat gambaran ini gitu ya, buku Silverthorne. Di sana saya suka pakai buku itu juga ya, si Silverthorne, karena cukup komunikatif juga untuk dipelajari. Oke, lanjutkan. Nah, ini ceritanya. Untuk gambaran yang diagram A ini adalah during normal quiet breathing, artinya
pada saat kita melakukan pernafasan yang biasa. Ya, sama seperti saat saya ini gitu ya, saat seperti ini saya lagi duduk-duduk, saya kan juga nafasnya santai. Nah, ini yang bekerja. Daerah inspiratory area. Oh iya, saya lupa. Kamu pasti bingung. Apa nih area inspiratory? Oke. Jadi kalau di bukunya Silverton, dia bukan menggunakan istilah KRD atau KRV ya, atau menggunakan istilah dorsal respiratory group. Bukan, tapi dia menggunakan istilah inspiratory area. Tapi sama saja gitu ya. Penamanya sama. Kenapa? Ini kita lihat ya, untuk penamaannya ini kenapa dikatakan sebagai bagian dorsal respiratory group nih ya, atau KRD. Karena memang letaknya dia itu berada di posterior atau di dorsal. Sedangkan untuk yang bagian ventral memang kan letaknya dia di anterior atau di ventral. Jadi ini pun sama gitu. Ini kalau yang bagian dari ventral itu adalah yang area expiratory, sedangkan untuk yang dorsal itu adalah area inspiratory gitu ya. Tuh, nih medullary rhythmic area, inspiratory area dan expiratory area di daerah medulla oblongata. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, ini jadi pada saat saya sedang duduk manis seperti ini, pola pernapasan saya diatur oleh medulla oblongata gitu ya di pusat pernapasan pada KRD atau pada area inspiratorik gitu ya, dia akan aktif gitu, akan aktif dan menyalurkan impulsnya menuju ke otot-otot pernapasan tadi, yaitu ke eksternal interkostalis sama ke musculus diafragma melalui nervusnya adalah nervus interkostalis dan nervus phrenicus supaya otot pernapasan saya ini kontraksi dan menyebabkan proses inhalasi. Dan setelah nanti inspiratory area ini impulsnya mati gitu ya atau tidak aktif, maka yang terjadi adalah relaksasi dong gitu ya. Karena tidak ada stimulus yang dihantarkan menuju ke otot-otot respirasi sehingga diafragma dan juga musculus interkostalis eksternalnya akan relaksasi diikuti dengan adanya recoil dari paru-paru yang elastik gitulah ya sehingga akan keluarlah proses ekspirasi. Nah, ini adalah kondisi yang normal atau dalam kondisi pernafasan yang landai. Sedangkan pada saat kita melakukan suatu tadi yang saya bilang, oh kakak, itu kak sudah datang kak, ya oke. Nah ya, oke lanjutkan lagi, mohon maaf ya. Nah ini kalau seandainya kita dalam kondisi tadi yang saya jelaskan membutuhkan suatu inspirasi yang membutuhkan otot tambahan, pernafasan dan juga ekspirasi. Kenapa hilang ya? Oh enggak. Oke, sudah. Ya. Nah ini ceritanya sama gitu, sama seperti kayak yang landai ini gitu ya, pernapasan yang landai, cuman ada bedanya. Bedanya apa? Ini sama, inspiratory areanya akan aktif sehingga akan menyebabkan diafragma, sternocleidomastoideus dan scalenus muscle-nya contraction. Jadi ini ada otot-otot napas tambahan yang ikut diaktifkan seperti sternocleidomastoideus dan scalenus gitu ya, musculus scalenus. Dan bisa menyebabkan forceful inhalasi. Jadi pernafasan inspirasi yang dipaksa gitulah ya, istilahnya demikian. Dan juga pada saat kita melakukan ekspirasi yang dipaksakan, ini akan si area inspiratory area ini nanti dia akan mengirimkan sinyal gitu ya, mengirimkan sinyalnya meneruskan menuju ke area expiratory area yang ada di KRV gitu ya, yang di bagian ventral. Untuk nanti dia akan memberikan suatu stimulus gitu ya, mengirimkan stimulusnya melalui neuron motorisnya ke bagian dari otot-otot
pernafasan tambahan ekspirasi seperti musculus intercostalis internal dan musculus abdominal untuk kontraksi, dan muncullah ini gitu ya, forceful exhalation atau ekspirasi yang dipaksakan. Jadi Anda sudah paham apa perbedaan antara KRD dan juga bagaimana KRP ini bisa diaktifkan. Berikutnya, kita akan belajar tentang yang di sini. Nah, ini kan ada satu lagi, Pre-Breuzinger complex gitulah ya. Apakah ini? Jadi sebenarnya ada beberapa buku yang mengatakan bahwa Pre-Breuzinger complex ini merupakan suatu tempat juga gitu ya, suatu lokasi yang memiliki peran dalam impuls pembuat dalam irama pernapasan, pola irama pernapasan. Nih, tadi di sini bisa dilihat, jadi kecepatan neuron inspiratorik milik KRD melepaskan muatan secara berirama ini didorong oleh masukan dari sinaptik kompleks pra-Breuzinger. Apa ya, saya pra ya harusnya ya, ini soalnya saya juga kalau di Inggris jadi pra-Breuzinger gitu kali ya. Oke, jadi demikian. Oh iya, oke, sip. Nah, sudah ya. Jadi itu ceritanya. Kemudian sekarang kita menuju ke Pons Respiratory Center. Nah, di bagian Pons itu ada dua area. Jadi ada area pneumotaksik dan juga ada area apneustik. Apakah mereka kegunaannya? Yang jelas kegunaan ini akan saling saling berkesinambungan gitu ya, harmoni. Karena mereka ini juga memiliki peran untuk lebih memperhalus dari pola pernafasan yang sudah ditimbulkan pada daerah medula oblongata. Lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi ini saya ambil dari buku Guyton gitu. Di sini dikatakan bahwa pusat pneumotaksik gitu ya. Pusat pneumotaksik ini membatasi masa inspirasi dan meningkatkan frekuensi. Kenapa? Karena pneumotaksik center ini dia akan menginhibit atau memberikan mematikan sinyal gitu, memadamkan sinyal yang dicetuskan dari KRD atau dorsal respiratory gitu kan, untuk nanti dia membuat proses inspirasi gitu kan, diteruskan ke motornya gitu, respiratory motornya untuk melakukan inspirasi gitulah ya. Nah, ini jadi kalau dari tulisan ini, dia pneumotaksik center itu mengatur titik henti inspirasi yang landai. Sinyal kalau seandainya gitu, sinyal pneumotaksik ini cukup kuat gitu ya, stimulusnya, maka inspirasinya hanya berlangsung sebentar, proses inspirasi hanya 0,5 detik, sehingga pastinya pengisian dari paru ini pun juga akan sedikit. Untuk sinyal yang pneumotaksiknya lemah gitu ya, dia lemah nih, maka inspirasinya akan berlangsung terus, jadi berlangsung lebih dalam gitu ya, selama 5 detik bahkan bisa lebih. Maka yang terjadi hasilnya adalah pengisian paru ini bisa sangat banyak. Makanya gitu ya, ini pneumotaksik center ini tetap ada gitu, tetap selalu memberikan suatu sinyal untuk membatasi inspirasi gitu, membatasi inspirasi agar efek peningkatan frekuensi pernafasan juga memperpendek ekspirasi dan seluruh periode pernafasan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Sedangkan kalau untuk yang tadi kan sudah ya, kita membicarakan si pneumotaksik center. Sekarang bagaimana dengan yang apneustik gitu ya. Jadi kalau yang apneustik ini kerjanya dia berkebalikan dengan yang pneumotaksik. Kalau pneumotaksik ini dia mengatur titik henti inspirasi, sedangkan kalau apneustik itu justru dia memperpanjang gitu ya. Jadi maksudnya dia justru mencegah si neuron-neuron inspiratorik ini dipadamkan. Sehingga pada akhirnya dia akan menyebabkan dorongan untuk
kedalaman pada inspirasi ini menjadi meningkat. Nah, sudah ya. Jadi itu cerita dari bagian pada pusat pernafasan yang ada di daerah batang otak, khususnya pada daerah pons. Sekarang kita berikutnya menuju ke bagian dari refleks Haring-Breuer. Nah, apa sih sebenarnya refleks Haring-Breuer ini? Jadi refleks Haring-Breuer itu adalah suatu proses suatu refleks yang kegunaannya adalah untuk sebagai pelindung gitu ya, sebagai melindungi paru-paru kita agar tidak terlalu inflasinya berlebihan gitu. Jadi mencegah inflasi paru-paru berlebihan. Kalau dilihat bagaimanakah sebenarnya mekanisme timbulnya refleks Haring-Breuer ini, jadi kita tahu bahwa volume tidal pada manusia dewasa gitu ya itu adalah 500 ml. Ya, 500 ml. Sedangkan batas aman lah ya, misalnya kita bisa melakukan ventilasi atau volume tidal itu rentang antara 500 sampai 1000 ml. Jika dikatakan di situ volume tidalnya lebih besar gitu ya, di sini dikatakan lebih dari 1 liter atau 1000 ml, maka akan terjadinya perenggangan pada paru-paru yang menyebabkan reseptor renggang paru-paru ini yang letaknya kita bisa temukan pada lapisan otot polos saluran pernapasan akan menjadi aktif. Sehingga nanti reseptor renggang paru ini yang merupakan suatu sensoris reseptor, dia akan memberikan sinyalnya, meneruskan melalui serat saraf aferen gitu, nervus vagus untuk nanti ke medula oblongata yang lebih spesifiknya ke KRD agar KRD ini nanti dipadamkan sinyalnya gitu ya. Jadi sinyal KRD ini dipadamkan atau diinaktifkan, menghambat dari neuron inspiratorik ini dan akhirnya nanti mematikan dari inspirasi dan pada akhirnya hasilnya adalah mencegah inflasi paru yang berlebihan. Jadi inilah mekanisme pada refleks Haring-Breuer gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya, tadi kan kita membahas yang pada ini. Nah, ini ya, faktor yang mengatur dari besar ventilasi. Jadi besarnya ventilasi ini bisa diatur gitu oleh dari pusat pernafasan melihat dari kecepatan maupun juga dari kedalamannya gitu ya untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Siapa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi sehingga ventilasi ini bisa ditingkatkan kecepatannya misalnya atau bisa diturunkan ya seperti itu. Jadi faktor-faktornya itu secara kimiawi ada 3. Yang pertama adalah ada PO2 atau kadar oksigen yang ada yang terlarut di dalam tubuh dan juga dari PCO2 atau CO2 yang terlarut di dalam tubuh dan juga ion hidrogen seperti itu. Dan inilah nanti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bagaimanakah respon dari si tubuh ini untuk meningkatkan atau untuk menurunkan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana peran ventilasi ini meningkatkan ataukah mungkin menurunkan sehingga terjadi homeostasis pada tubuh tersebut, maka saya kenalkan dulu kemoreseptornya. Jadi reseptor yang reseptor sensoris yang mendeteksi adanya perubahan kimiawi, makanya di sini dikatakan sebagai kemoreseptor. Itu kemoreseptor ada 2 gitu ya. Jadi ada kemoreseptor sentral, yaitu di pusat pernafasannya, dan satunya lagi adalah kemoreseptor perifer yang letaknya berada di daerah karotid dan badan aorta. Sebentar ya, saya mau ngecek dulu, takutnya ini saya belum terekam ya. Oke, bagus ya, sudah terekam. Slide-nya sudah di-share? Oh ya, oke, sudah. Ya, saya cuma takut ya daripada nanti saya harus berkali-kali ngerekam lagi. Ya, oke. Nah, udah ya. Jadi nanti saya kenalin dulu nih untuk yang bagian reseptor atau kemoreseptor yang berada di karotid dan aorta body.
Jadi kalau misalnya ngelihat pada gambaran yang di sini, nah ini ya gambaran yang di jantung ini, terutama di bagian dari badan aorta dan juga pada badan karotis, mungkin kamu berpikir bahwa apakah ini sama dengan letak dari reseptor baroreseptor. Memang secara letak mereka sama, letaknya memang sama gitu ya, lokasinya sama, tetapi reseptornya yang berbeda. Yang satu reseptornya adalah kalau baroreseptor berarti kan yang dia mendeteksi adanya perubahan tekanan. Sedangkan kalau kemoreseptor ini yang mendeteksi atau sebagai penerima sensoris adanya perubahan kimiawi pada darah gitu ya. Jadi reseptornya yang berbeda. Nanti ceritanya pun mirip lah ya. Jadi kalau seandainya adanya perubahan pada oksigen misalnya di sini, oksigen yang rendah di bawah dari 60 ya 70 60 ke bawah gitu. Sehingga nanti akan diterima gitu ya, akan dideteksi oleh reseptor kemoreseptor yang ada di sini dan juga yang ada di sini untuk dibawa ke atas gitu, dibawa ke atas menuju ke medula oblongata atau lebih tepatnya ke bagian KRD-nya gitu ya, ke KRD untuk nanti meningkatkan ventilasi sehingga nanti keluaran outputnya melalui nervus efferentnya dia akan menuju ke bagian dari musculus inspirasi gitu ya, musculus inspirasi. Oke. Sekarang itu Anda sudah tahu tentang kemoreseptor perifer. Sekarang saya kenalkan untuk kemoreseptor sentral. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kemoreseptor sentral gitu ya. Kemoreseptor sentral ini letaknya di daerah sama nih, di daerah pusat pernafasan, dekat ya. Kalau dibilang ada yang bilang dekat dengan pusat pernafasan yang ada di daerah batang otak seperti itu. Dan di sini bisa kamu lihat gitu ya bahwa perubahan pada CO2 gitu. Jadi kalau kadar CO2 yang tinggi itu secara tidak langsung juga akan menyebabkan area inspiratory ini terstimulus gitu, sehingga menyebabkan ventilasinya diharapkan jadi meningkat. Dan kalau lihat dari gambaran ini kan ada CO2, jadi saya bilang nanti ini kan ada CO2 dan ion hidrogen gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau CO2 ini gitu ya, hubungannya kenapa kok CO2 meningkat, maka ion H+ itu juga akan produksinya menjadi banyak gitu ya, atau ion hidrogennya juga yang diproduksi akan jadi banyak sehingga pH-nya pun menjadi asam ya. Ini semua dari sini. Jadi kalau CO2 gitu dengan air dia akan membentuk ikatan menjadi asam bikarbonat atau H2CO3. Asam bikarbonat ini nanti dia akan berdisosiasi atau nanti akan memecah gitulah ya istilahnya menjadi ion hidrogen dan juga ion bikarbonat HCO3. Nah, jadi sebenarnya pada area ini gitu kalau misalnya Anda baca buku di Sherwood dikatakan bahwa sebenarnya untuk area reseptor kemoreseptor yang berasal di sentral itu dia lebih mudah atau lebih lebih terstimulus apabila adanya perubahan pada kadar CO2-nya dibandingkan dengan ion hidrogen gitu. Karena apa? Karena kalau seandainya ion hidrogen itu yang berubah maksudnya ion hidrogen ini gitu ya, kalau seandainya jadi gini, ada kasus CO2-nya ini normal tapi pH-nya atau ion hidrogennya itu tinggi gitu, itu tidak akan terlalu menstimulus pada area kemoreseptor yang di sentral. Kenapa? Karena ternyata pada area ini ada suatu blood-brain barrier gitu ya, di mana barrier dari si otak ini atau sawar otak ini sangat selektif, sehingga yang bisa memasuki atau melintasi dari blood-brain barrier itu adalah yang CO2, bukan punyanya ion hidrogen. Seperti itu.
Itu contoh. Tapi kalau untuk kasus ini ceritanya kalau intinya hubungan antara CO2 dan ion hidrogen ini saling berikatan karena ya ini tadi karena pembentukan dari rumusan kimia yang ada di sini gitu ya. Makanya sini dikatakan bahwa CO2 darah lebih kuat merangsang neuron-neuron kemosensitif daripada ion hidrogen di darah. Karena tadi adanya blood-brain barrier ya. Nah, sekarang saya jelaskan lagi di sini untuk gambaran ini bisa Anda temukan pada buku Sherwood gitu ya. Di sini dikatakan adanya efek peningkatan dari arterial PCO2 pada ventilasi. Peningkatan arterial PCO2 ya di sini pada saat arterial PCO2 itu lebih dari 70 sampai 80 mm Hg. Kalau misalnya Anda ingat kembali, itu ada diingat kembali, normalnya PCO2 pada arteri normal itu adalah 40 ya. Nih, mari saya perhatikan masih di sebentar. Ini dilihat nih ya. Nah, ini gambarannya yang lebih kelihatan jelas di sini. Nah, ini ya. Jadi ini kan yang darah yang berasal dari kita anggap ini arteri ya. Ini kan kalau walaupun ini maksud saya ini kan vena ya, ini vena gitu kan dari vena pulmonalis, tapi dari vena pulmonalis ini kan kita lihat PO2-nya normal ya 100, kemudian PCO2-nya ini 40 ya, kemudian masuk ke dalam atrium sebelah kiri, kemudian nanti masuk ke ventricle, dan akhirnya nanti dipompakan ke seluruh tubuh. Makanya ini dikatakan sebagai yang PO2 atau PCO2 arteri gitu ya. Nah, ini nilainya 100 untuk yang oksigen nilai normalnya, tekanannya, sedangkan untuk yang PCO2 ini adalah 40. Jadi ini nilai normalnya, seharusnya demikian patokannya. Setelah Anda mengingat ini, kita kembali lagi dulu ke slide yang sebelumnya. Nah, di sini dikatakan kalau seandainya ada peningkatan dari PCO2 arteri melebihi dari 70 sampai 80 mm Hg, maka ini akan dideteksi oleh dua kemoreseptor, baik itu kemoreseptor yang ada di sentral maupun juga kemoreseptor yang ada di perifer. Tetapi yang lebih kuat gitu, yang lebih kuat untuk menerima rangsang ini adalah yang menerima sensoris ini gitu ya, yang ada perbedaan dari PCO2 arteri yang meningkat ini itu adalah si central chemoreceptor dibandingkan dengan yang perifer. Dia lemah gitu, jauh lebih lemah. Ya, di sini dikatakan bahwa pada saat PCO2 arterinya ini meningkat 70, memang sini ada yang mengatakan ini 70 gitu ya, lebih dari 70, tapi ada juga buku yang mengatakan hanya naik 10 gitu ya, naik dari misalnya 40 ya yang normalnya, kemudian dia terdeteksi naik 50 ke atas gitu. Itu juga akan sudah menimbulkan memberikan suatu stimulus menuju ke daerah medula oblongata gitu ya untuk meningkatkan ventilasi. Jadi ini ceritanya pada saat arterial PCO2 ini meningkat gitu ya, kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah yang sampai nanti di bagian otak gitu, karena di sini dikatakan brain is extracellular fluid gitu ya, di daerah ekstraselulernya, cairan ekstraseluler yang ada di otak. Nah, nanti di sini CO2 ini akan diubah gitu menjadi ion H+, ya kan, atau ion hidrogen, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan dari ion hidrogen di daerah cairan ekstrasel pada otak dan akan terus membuat si kemoreseptor yang ada di otak ini ya di pusat ini terstimulus dan akan nanti meneruskan stimulusnya yang merupakan kemoreseptor itu ada sensoris dihantarkan menuju ke medula respiratory center yang berada di daerah batang otak dan akhirnya
menuju ke apa tuh yang spesifiknya ke KRD dan menyebabkan ventilasi. Harapannya ventilasi ini nanti ditingkatkan karena kalau misalnya ventilasi ini meningkat atau respiratory rate-nya meningkat, harapannya akan banyak CO2 yang dalam tubuh dikeluarkan menuju ke atmosfer sehingga pada akhirnya PCO2 ini menjadi menurun gitu ya dan mengembalikan kondisi ini menjadi jadi baik gitu. Sedangkan yang satunya ini kan yang kemoreseptor sentral. Untuk yang kemoreseptor perifer ini sama ceritanya. Nanti ini dideteksi nih apabila adanya perubahan pada PCO2 yang terlalu tinggi, dia akan dideteksi oleh bagian dari badan aorta dan juga pada daerah karotis untuk nanti pada akhirnya melalui serabut afferent ini dihantarkan menuju ke bagian dari medula oblongata, tepatnya pada pusat pernafasan di sana gitu ya, di KRD-nya dan menyebabkan ventilasi ini ditingkatkan dan padanya sama seperti kayak tadi. Seperti itu. Itu untuk yang PCO2. Sekarang tadi karena kita sudah ngomongin antara hubungan CO2 dengan ion hidrogen, di sini dibuktikan pada gambaran yang ada di sini. Gitu. Jadi ini bisa kamu lihat pada buku Guyton gitu ya. Perhatikan gambaran grafik ini, dia mau bilang gitu di grafik ini. Untuk yang bagian ke mendatar seperti ini ya, yang letaknya horizontal, ini adalah tekanan parsial dari CO2 dengan satuannya adalah milimeter Hg. Dia ada 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kemudian yang ke atas ini adalah alveolar ventilation-nya gitu ya. Jadi kalau nunjukin di sini kalau ada nilai 1, 2, 3, ini kan normalnya kan ya kita anggap 1 gitu ya untuk pernafasan biasa. Tapi kalau semakin naik ke atas artinya alveolar ventilation-nya ini ditingkatkan naik ke atas gitu ya. Jadi semakin meningkat ventilasinya. Sekarang kalau kamu bertanya kepada saya, kenapa yang digunakan ini adalah alveolar ventilation tapi bukan pulmonal ventilation gitu. Karena memang jelas ada bedanya. Apa bedanya? Kita kembali dulu sedikit ke sini. Ya. Nah, ini. Jadi di sini ada hitungan menggunakan namanya adalah ventilasi paru dan ada yang namanya ventilasi alveolus atau tadi alveolar ventilation. Tuh, ya. Kenapa pada grafik tadi yang digunakan itu adalah alveolar ventilation bukan pulmonary ventilation. Oleh karena apa? Mari kita lihat dulu dari rumusannya. Di sini ventilasi paru atau ventilasi dalam semenit adalah merupakan suatu volume udara yang dihirup dan dihembuskan dalam waktu 1 menit. Jadi berapa nih volume udara yang dihirup dan dihembuskan dalam waktu 1 menit? Rumusnya itu adalah tidal volume dikali dengan RR, respiratory rate-nya. Di mana kita tahu tidal volume itu pada orang dewasa ratanya adalah 500 ml per nafas. Kita kalikan dengan RR-nya dalam kondisi istirahat itu adalah 12 kali per menit. Sehingga didapatkan adalah 6.000 ml atau 6 liter udara yang dihirup dan dihembuskan dalam waktu 1 menit. Nilai 6 liter ini akan berbeda jika kita menggunakan rumus punya alveolar ventilation. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini untuk yang tanda kurungnya, tuh ya, di sini ada tanda kurung di mana tidal volume dikurangi dengan dead space volume. Kemudian baru dikalikan dengan respiratory rate. Kalau kita masukkan rumusnya, berarti tidal volume yang 500 dikurangi dengan dead space volumenya adalah 150 dan kemudian dikalikan dengan RR-nya 12 kali per menit didapatkan hasilnya adalah 4.200 ml per menit. Jelas angka ini sangat jauh gitu ya dengan nilai yang ventilasi pulmonal. Mengapa demikian? Karena yang kita gunakan memang yang lebih baik itu deh ventilasi alveolus. Karena apa? Karena jumlah udara alveolus yang mencapai
alveolus untuk pertukaran dengan darah ini lebih penting daripada jumlah total udara yang masuk dan keluar. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan dead space volume ini? Jadi dead space volume itu adalah ruang rugi anatomik. Dikatakan sebagai ruang rugi anatomik karena daerah itu ya, karena daerah ruang rugi anatomik ini bukanlah tempat untuk terjadinya proses pertukaran gas CO2 ataupun gas oksigen. Jadi kalau dihitung kira-kira ruang rugi anatomik itu adalah 150. Untuk membayangkannya, kita kan masih ingat tuh bahwa saluran pernafasan itu kan dimulai dari hidung sampai nanti ke bagian alveolus. Nah, bagian yang bukan tempat terjadinya pertukaran gas, karena kan tempat pertukaran gas itu kan di alveolus ya, tempat terjadi pertukaran gas itu di alveolus, sedangkan ruang yang tidak terjadinya, maksudnya dilewati oleh udara gitu ya, oleh udara atmosfer yang termasuk di dalamnya ada oksigen, tapi tidak terjadi proses pertukaran. Nah, itu yang disebut sebagai ruang rugi anatomi, sekitar 150 ml. Saya harap nanti pada saat pertemuan yang sinkronus dengan saya, adik-adik bisa menceritakan kepada saya mengenai cerita tentang ruang rugi anatomi. Kalau kamu paham tentang masalah ini, nanti pada saat nanti mempelajari tentang spirometri, akan paham lebih jelas tentang apa tuh pada grafik atau apa ya, untuk membedakan antara yang apa tuh yang penyakit secara restriktif ataupun yang obstruktif. Jadi kalau kamu paham ini, kamu akan ngerti bahwa ternyata gitu ya. Nah, makanya saya tunggu pada saat kita sinkronus ya. Tolong ini dipelajari, nanti akan saya tanya. Kembali ke sini, makanya di sini di alveolar ventilation-nya tidal volume dikurangi dengan dead space volume. Didapatkanlah hasilnya 4.200. Ini yang lebih penting nilainya dibandingkan dengan yang menggunakan pulmonary ventilation. Oke, kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Jadi Anda sudah tahu kira-kira mengapa akhirnya yang dipakai di sini adalah yang alveolar ventilation, bukan punyanya si pulmonal ventilation. Setelah itu sekarang kita lihat ya, yang ini di bagian bawah ini adalah pH ya. Jadi ada 7,6, 7,5, 7,4, 7,3. Jadi kalau semakin ke sebelah kanan dia semakin asam gitu ya. Kalau ke sebelah makin ke kiri berarti dia semakin basa. Ini sudah ditarik garis sama apa yang punya grafik nih gitu ya, dia kasih nilai 40 karena PCO2 kita tahu PCO2 arterial itu normalnya adalah 40, makanya dia kasih garis ini normal gitu ya, ini juga normal. Jadi 7,4 itu adalah pH normal pada tubuh manusia. Tidak asam juga tidak terlalu basa, jadi mungkin lebih cenderung gitu ya, cenderung mendekati basa dibandingkan dengan asam. Nah, sekarang kita lihat, ini yang warna merah, ini adalah PCO2. Dia mau nunjukin, kalau lokasinya ini di sini, nih ya, di sini, di PCO2 yang 40 mm Hg, alveolar ventilasinya ini normal, gitu ya. Jadi tidak ada peningkatan maupun tidak ada penurunan dari ventilasinya. Tetapi kalau seandainya PCO2-nya ini meningkat, gitu ya, PCO2-nya meningkat, tekanannya gitu ya, tekanannya meningkat, maka otomatis juga akan diiringi oleh peningkatan dari alveolar ventilation-nya, gitu ya. Jadi ventilasinya juga akan meningkat gitu, paham ya sampai situ. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya dia apa namanya? Kalau seandainya ini kalau lihat dari gambaran ini kan dia berarti menurun ya. Kalau dia turun ya berarti di sini alveolar ventilasinya juga akan menurun ya. Bisa seperti itu. Terus kemudian untuk yang pH-nya bagaimana? Untuk yang pH-nya ini kita lihat nih ya, pH-nya. Jadi kalau seandainya PCO2-nya saja meningkat, otomatis kan produksi dari ion hidrogennya pun juga akan meningkat kan. Makanya di situ kalau ion hidrogennya meningkat menjadi banyak,
pasti pH-nya akan menjadi semakin asam. Dan itu pun juga bisa dilihat dari grafik yang warnanya hijau ini, dia nunjukin bahwa kalau asamnya itu, maksudnya pH-nya ini menurun gitu ya, pH-nya menurun, nah ini akan menyebabkan alveolar ventilation-nya juga meningkat gitu ya. Walaupun mungkin kalau lihat dari gambar ini dia tidak bisa ini lagi lah Anda ceritakan lagi gitu, kenapa sih kok tidak sama gitu dengan PCO2 ini. Jadi harusnya kan kalau mau gambarannya mungkin begini gitu ya. Tapi kenapa kok pada gambar ini kok dia jauh lebih lambat gitu peningkatan ventilasinya gitu ya. Baik, nanti saya coba ingin mendengar pada saat kita pertemuan yang sinkronus. Lalu berikutnya, sekarang kita ngomongin tentang yang oksigen. Kalau oksigen bagaimana? Jadi kalau untuk yang oksigen gitu ya, oksigen ini juga sama. Ini yang untuk yang oksigen dia jauh lebih dideteksi itu pada yang kemoreseptor pada bagian yang perifer dibandingkan dengan yang berada di daerah pusat gitu ya. Dan perlu diketahui PO2 ini yang rendah itu baru akan dikirimkan gitu ya, terdeteksi gitu oleh kemoreseptor perifer jika nilainya adalah 70 rentang, jadi 70 ke bawah gitu ya. 70, 60 gitu, baru nanti menstimulus dari kemoreseptor yang ada di daerah perifer. Kenapa demikian? Jawabannya seperti ini. Kalau kamu ingat, mana ya? Ini Pak. Tukaran gas. Nah ini ya. Ini kayaknya. Oh iya, oke, pintar. Oke. Sip. Nih. Aduh. Nah, ini ya. Kurva disosiasi. Kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Ini kan dia mau nunjukin gitu kan. Masih ingat ya bahwa kalau yang yang horizontal ini juga sama menunjukin PO2 oksigen gitu ya, yang larut di dalam darah gitu. Nah, yang ke atas ini adalah persen saturasi dari hemoglobinnya. Ini saya tunjukkan kenapa baru bisa dideteksi oleh si kemoreseptor itu di angka 70 ke bawah. Ya, dia bilang 70 ke bawah. Tapi ada juga buku yang mengatakan itu baru bisa dideteksi pada penurunan PO2 yang 60 mmHg ke bawah. Karena ini alasannya. Saya tarik garis. Saya tarik garis, kemudian ini saya tarik garis. Halo. Ke sini. Ya, sudah lah ya. Nah, nih, lihat. Ini kan ada area pada yang ini, grafik yang ini nih. Nah, ini kan modelnya kalau kita tarik lebih lurus lagi, mungkin letaknya persen saturasinya itu adalah nilai rentang yang aman. 90 sampai 100, ya kan? Nah, ini kalau dilihat pada grafik ini, pada PO2 yang 100, 90, 80, dan 70, dan 60, ini masih dalam posisi persen saturasi hemoglobin yang masih dalam rentang yang paling aman, antara 90 sampai 100. Karena ini kalau kita tarik, mungkin ini sepertinya seolah-olah kayak flattening gitu ya. Jadi gambaran grafiknya itu mendatar. Artinya berarti ini adalah masih dalam batas yang masih dalam batas yang dianggap aman, karena persen saturasinya ya masih antara rentang 90 sampai 100. Sekarang perhatikan pada yang 60 ke bawah tuh ya. 60 ke bawah, apalagi ini udah 60 mulai mungkin 59, 58, ini sudah menunjukkan adanya perubahan pada grafik ini. Grafik ini menunjukkan suatu penurunan tuh ya, menunjukkan penurunan. Jadi bukan lagi flattening seperti di rentang
yang 60 ke atas gitulah ya. Jadi artinya apa ini? Inilah grafik dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemoreseptor perifer itu dia akan terstimulus gitu ya, akan terstimulus atau mendeteksi apabila adanya kadar PO2-nya itu dengan tekanan yang di bawah dari 60 ke bawah gitu, itu baru terdeteksi. Jadi kalau masih 70, 80, 90 ini tidak terdeteksi gitu. Ya, tidak terdeteksi sama sekali. Padahal sebenarnya kan normalnya kan 100, tapi dianggapnya bawah 90, 80, 70 ini masih aman karena persen saturasi hemoglobinnya pun masih dalam rentang yang aman. Gitu ya, paham. Jadi makanya kenapa pada kondisi tekanan PO2 ini yang baru turun ke bawah ya di 60 ke bawah ke sini, barulah nanti terdeteksi oleh si kemoreseptor perifer. Mana tadi ya? Sebentar. Ini kah? Ini. Nah, gitu ya. Jadi itu ceritanya demikian. Terus kalau begitu, ini bagaimana nih dengan yang ini? Gitu. Ini boleh nih kamu baca di buku Guyton, kemudian jelaskan dong kepada saya kira-kira apa sih maksud dari gambaran ini di sini, grafiknya. Saya pengen Anda belajar untuk membaca grafik, karena membaca grafik ini sangat membantu sekali dalam kamu menganalisa. Ya. Ini juga sama, tolong deh dibaca nih di buku Guyton. Saya minta tolong Anda jelaskan pada saya nanti hubungannya gitu, hubungan antara arterial PO2 dengan ventilasi dan juga dengan kadar PCO2 yang di sini nilainya normal gitu ya. Karena kan arterial PCO2 yang normal kan memang adalah 40. Terus kenapa ini dengan gambaran grafik ini? Tolong disimpulkan kepada saya. Nanti jelaskan kepada saya pada saat kuliah sinkronus. Ini pengaruh faktor kimia pada pernafasan sedikit tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nanti dibaca sama adik-adik. Kemudian ini tugasnya nanti pada saat bertemu dengan saya Anda menjelaskan mengapa gitu ya, mengapa ada stimulus gitu, stimulus yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan ventilasi dan juga meningkatkan kedalaman dari ventilasinya, dan juga ada stimulus yang justru menurunkan dari ventilasi rate-nya dan juga kedalamannya gitu ya. Saya minta ini diceritakan ceritanya seperti apa sehingga nanti saya bisa melihat adik menjelaskan ini pada waktu kita berpertemuan yang sinkronus. Jadi ini kuis. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Saya mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata saya mungkin yang salah, kata-kata saya juga mungkin yang kurang tepat. Saya minta tolong untuk nanti jika memang ada yang salah diingatkan kembali waktu kita perkuliahan sinkronus. Mungkin saya salah berbicara. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Saya tunggu kuisnya untuk nanti dipresentasikan. Berikut juga dengan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya setelah mengikuti kuliah saya. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Nanti kita akan bahas dan kita diskusikan di pertemuan sinkronus berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.